Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Abah Ahmad, di channel Ahmad Mudrikah. Kali ini kita akan membahas materi geometri pemahaman rumus-rumus segitiga, yakni khusus tentang aturan sinus, ya ini untuk SMA dan aliyah. Baik, ya, jadi bagaimana peserta didik nanti paham bahwa untuk sebuah segitiga ABC sembarang dengan BC sama dengan A, AC sama dengan B, dan AB sama dengan C, serta terdapat sudut-sudut A, B, dan C, itu akan berlaku rumus A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B, dan sama dengan C per sin sudut C yang disebut sebagai aturan sinus. Ya. Membuat pemahaman ini, sebelumnya kita lihat bahwa kegunaan dari aturan sinus adalah supaya ketika seorang siswa diberikan sembarang segitiga, kemudian diketahui bahwa dari sembarang segitiga itu ya sisi AC ya sudah diketahui, yakni B ya 5 cm, kemudian sudut yang di depan B-nya juga atau sudut yang di depan sisi B yakni sudut B itu 45 derajat. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah sudut B ya. Sudut B ya 45 derajat, kemudian yang kedua adalah sudut C 30 derajat, sehingga yang dicari adalah sisi C ya. Nah, tentukan panjang AB atau sisi C kecil ini. Nah, dengan bekal soal seperti ini, maka tentu saja rumus yang digunakan adalah aturan sinus, karena yang sudah diketahui adalah sisi B dan sudut B yang di depan sisi B, dan sudut C yang di depan sisi C yang akan dicari, sehingga dengan menggunakan rumus B per sin sudut B, ya, jadi B per sinus sudut B sama dengan C per sinus sudut C. Ya, C-nya yang dicari, ya, sementara B sinus sudut B, sinus sudut C bisa dicari dengan cara ya mensubstitusikan B-nya 5, kemudian sudut B-nya 30 derajat, berarti sin 30 sama dengan C per sin 45, sehingga bisa diperoleh ya bahwa 5 dibagi setengah itu sama dengan C dibagi setengah akar 2 sebagai sin 45. Akhirnya kita akan memperoleh bahwa C sama dengan 5 akar 2. Ya. Itu ya penggunaan dari aturan sinus. Nah, sekarang bagaimana cara memahami diperolehnya rumus aturan sinus. Mari kita simak. Misalnya ini ada sebuah segitiga ya ABC yang terletak di dalam lingkaran ya sudut-sudut A, B, dan C-nya. Ya, ketiganya ada di dalam lingkaran atau pada lingkaran, maaf, dilalui oleh lingkarannya. Kemudian ketiga segitiga ini ya, dari segitiga ini ya kita ingin membentuk sebuah siku-siku ya A, B, D ya, kemudian C, A, F ya. Di mana titik D dan titik F adalah titik D ditarik dari sudut A melalui pusat koordinat, maka diperoleh AD, dan F itu diperoleh dari menarik garis melalui dari titik C melalui pusat koordinat menuju titik F. Maka siswa kita ajak untuk membuktikan bahwa sudut ABD yang ini ya dan sudut CAF itu adalah sudut siku-siku ya. Diingatkan tentang materi sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kita perhatikan bahwa AOD maupun COF itulah yang disebut sudut pusat ya. Sudut pusat karena melalui titik pusat ya, dan titiknya ada pada lingkaran. Jadi COF dan AOD adalah sudut pusat. Nah, karena sudut pusat ini identik dengan diameter ya, yang sehingga melalui pusat koordinat dalam satu garis ya, maaf, pusat lingkaran dalam sebuah garis, maka AOD dan COF itu besarnya 180 derajat karena COF segaris ya, sehingga AOD juga segaris, sehingga ya kita perhatikan sudut ABD ya, ABD dan CAF itu adalah sudut
keliling karena tidak melalui pusat ya. Jadi sudutnya tidak melalui pusat atau bukan sudut pusat, tapi sudutnya terletak di lingkaran, sementara AOD dan COF itu sudutnya itu terletak pada pusat lingkaran. Nah, dari sini mengingat materi tentang sudut pusat dan sudut keliling bahwa ketika dua buah sudut ya, memiliki busur yang sama, ya misalnya AOD dan ABD, itu sudut ABD dan sudut AOD, ya dua-duanya memiliki busur yang sama, yakni AD. Ya, nah, karena AD itu sebagai busur yang sama dengan AOD dan ABD itu menghadapi busur yang sama, ini AD, maka AOD ya 2 kali ABD ya. Jadi 2 kali dari sudut ABD ya. Sehingga ABD itu setengahnya dari 180 derajat atau 90 derajat, yang berarti ABD merupakan segitiga siku-siku. Demikian pula dengan sudut COF. COF ini 180, ternyata dia adalah 2 kali dari CAF. Sehingga CAF setengah dari COD. Atau setengah kali 180 sama dengan 90 derajat. Sehingga terbukti pula CAF adalah segitiga siku-siku. Nah, baik berdasarkan penemuan tadi bahwa CAF dengan ABD adalah siku-siku, ya, maka kita bisa lanjutkan ya dari apa yang diketahui tadi, adanya sisi A, sisi B kecil dan sisi C, ya maka kita bisa lihat sinus sudut ADB, ya perhatikan ADB, berarti sinus sudut ini ya, sudut D ini itu kan depan bagi miring ya. Jadi depan sudut ya, depan sudut D itu C dibagi miring. Nah, miringnya itu adalah AD ya. Jadi sin sudut ADB sama dengan C per AD. Demikian pula juga kita bisa melihat sin sudut AFC ya, yang ini sin sudut AFC ya, berarti depan sudutnya B bagi miring FC atau CF. Jadi sin sudut AFC sama dengan B per CF. Nah, perhatikan bahwa sudut ABC ya, kembali ke segitiga ABC ini. Jadi sudut ABC itu berarti sudut B yang ini itu sama dengan sudut AFC. Kenapa? Ya, jadi sudut AFC sama dengan sudut ABC. Apa yang terjadi? Karena dua-duanya merupakan sudut keliling yang menghadapi busur yang sama, yakni busur AC. Jadi AFC besarnya sama dengan ABC. Di sudut ini dengan sudut ini. Nah, karena sama, sementara tadi sin AFC adalah B per CF, maka kita bisa simpulkan sin sudut B juga adalah B per CF, sama-sama besarnya. Jadi sin sudut B sama dengan B per CF. Kemudian kita lihat juga sudut ACB. Perhatikan ACB ya, ACB. Pada segitiga ABC itu ada ACB, ini sudut ini. Dia juga sama merupakan sudut keliling ya, dan akan memiliki besar yang sama dengan ADB ya, ini karena menghadapi busur yang sama, yakni AB. Baik ACB maupun ADB menghadapi busur AB, sehingga bisa disimpulkan ADB besarnya sama dengan ACB ya. Nah, karena sama, tadi kita sudah tahu bahwa sin ya, sudut D ini ya, jadi sin sudut ADB itu C dibagi AD. Nah, maka kita bisa simpulkan untuk sin sudut C juga itu sama, C per AD. Ya. Sehingga kita bisa lihat CF dan AD seperti apa. Jadi AD sama dengan C per sin sudut C dan CF sama dengan B per sin sudut B ya, dari kedua persamaan ini. Jadi CF sama dengan B dibagi sin sudut B
kemudian AD sama dengan C dibagi sin sudut C. Nah, perhatikan AD dan CF. AD, CF itu adalah sama-sama diameter lingkaran, ya, sehingga besarnya sama atau panjangnya sama. Karena panjang sama, maka bisa disimpulkanlah, ya, C dibagi sin sudut C sama dengan B dibagi sin sudut B. Setengah atau sebagian dari aturan sinus sudah diperoleh, ya. Jadi C per sin sudut C sama dengan B per sin sudut B. Maka kita akan cari satu bagian lagi, ya, dengan cara menggambarkan sama ada segitiga ABC di dalam lingkaran yang berpusat di O. Kemudian kita tarik lagi garis dari A, ya, menuju satu titik, ya, di pada lingkaran, kita beri nama titik D. Ya, ini titik D, ya. Kemudian kita juga akan tarik sekarang garis dari titik B pada lingkaran dan pada segitiga menuju titik, ya, ada pada satu lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran, sehingga kita beri nama ini titik E, ya. Maka dengan cara yang sama seperti tadi kita hubungkan akan diperoleh segitiga ABD dan segitiga BCE, ya. Jadi dua segitiga. Nah, kita ingin buktikan betul nggak ABD itu sama dengan BCE, ya, ini merupakan segitiga siku-siku, ya. Jadi dengan cara yang sama seperti tadi, karena AOD, ya, dan sudut BOE itu adalah sudut pusat, ya. Jadi sudut yang melalui pusat lingkaran, ya. Maka ini kebetulan dia segaris sehingga sudutnya 180 derajat. Sementara ABD yang ini dengan sudut BCE yang ini itu disebut sudut keliling, ya. ABD dan BCE, sehingga besar sudut AOD, ya, AOD tentu saja 2 kali dari ABD seperti tadi, ya. Sehingga bisa disimpulkan ABD itu setengah dari AOD. Karena AOD 180 derajat, maka ABD itu setengahnya 90 derajat. Jadi sehingga disimpulkan terbukti ABD siku-siku. Demikian pula dengan sudut BCE, ya, BCE itu setengah dari BOE, ya, dan menghadapi busur yang sama, yakni BE. Sehingga ini 180 derajat, maka BCE setengahnya dari sudut BOE, ya, sehingga sama-sama 90 derajat, sehingga ini juga siku-siku. BCE adalah segitiga siku-siku. Baik, dengan cara yang sama, maka apa yang sudah diperoleh tadi bahwa sudut-sudut yang siku-siku sudah terbukti bahwa memang ini ABD adalah siku-siku dan BCE juga siku-siku, maka kita kembali fokus kepada segitiga ABC yang ada pada lingkaran, yang kita bisa lihat bahwa sin ADB, ya, sudut ADB, ya, itu dulu, itu sinusnya itu kan jadi sisi depan dibagi sisi miring, berarti C per AD. Sama dengan pada segitiga CEB, ya, BCE, ya, yang siku-siku, maka sudut E ini, ya, atau CEB, ya, sudut E itu sama dengan depan A bagi miring, jadi A per BE. Nah, dari situ kita juga bisa lihat bahwa sudut CAB, ya, sudut CAB, ya, CAB itu tentu saja sama dengan sudut CEB, ya. Kenapa? Ya, karena menghadapi busur yang sama, yakni busur BC. CAB dengan CEB menghadapi sama-sama busur BC, sehingga besar ini sudut E dengan sudut A sama. Nah, kita sudah tahu sekarang, berarti sinus, karena tadi sinus sudut E, ya, atau sudut CEB A per BE, tentu saja karena sudut A sama dengan sudut CEB, ya, ini sudut A dan sudut CEB, maka bisa disimpulkan sinus sudut A juga sama dengan A per BE. Demikian pula dengan sudut ACB, yang ini ACB itu sama dengan ACB sama dengan sudut ADB, ya. Sehingga karena
kita ingin lihat sudut C, maka kalau sudut ADB tadi ini C per AD, maka sin sudut C juga C per AD. Jadi dari kedua persoalan tadi kita bisa simpulkan bahwa AD yang ini ya, itu C dibagi sin sudut C, dan BE itu A per sin sudut A. Kemudian kita lihat AD dan BE. AD dengan BE ya, itu sama-sama diameter ya. Maka kedua-duanya memiliki panjang yang sama, sehingga bisa disimpulkanlah C per sin sudut C sama dengan A per sin sudut A. Nah, dari persamaan yang awal tadi kita bisa buktikan bahwa A per sin sudut A sama dengan B per sinus sudut B sama dengan C per sinus sudut C. Ya. Ya. Jadi jangan lupa komen, subscribe, like, dan share, dan juga jangan lupa menekan tombol lonceng ya, agar setiap notifikasi dari konten yang saya terbaru bisa diperoleh. Mudah-mudahan, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.